Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi ini ada video yang menarik dari Gus Miftah ketika ceramah di buka puasa bersama Partai Amanat Nasional. Beliau membongkar rahasia Prabowo kenapa dia ingin menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan ini wajib untuk kalian nonton agar kalian lebih tahu dan paham seperti apa karakter Pak Prabowo Subianto. Oke, berikut videonya. Iman bisa kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Apa ciri-ciri orang beriman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Minimal ada 3 Pak karakter orang beriman itu. Yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Itulah alasan kenapa semua pemimpin ketika dia disumpah pasti menggunakan kalimat demi Allah. Besok kita akan melihat prosesi bagaimana Bapak Prabowo ketika dilantik menjadi seorang presiden, beliau akan mengambil sumpah dengan kalimat demi Allah. Saya bersumpah memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Itulah kenapa Umar bin Khattab, Abu Bakar, ketika dilantik menjadi seorang khalifah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Demi Allah Pak Prabowo, kami yang mendukung Bapak, jalan surga bagi kami akan sangat terbuka manakala Bapak bisa membawa bangsa ini kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Amin. Satu kalimat yang terus saya ingat ketika Pak Prabowo datang di pondok saya setelah dari DPP PAN. Apa tujuan Bapak untuk menjadi seorang presiden? Beliau menyampaikan, Gus, saya pengen mengembalikan hak-hak bangsa Indonesia. Saya pengen mengembalikan hak rakyat Indonesia sehingga bangsa ini bisa tersenyum, sehingga rakyat ini bisa tersenyum. Demi Allah Gus, kalau rakyat Indonesia sudah bisa tersenyum dengan kembali hak-haknya, saya pengen mati dalam keadaan tersenyum. Itu kalimat Bapak Prabowo Subianto. Wow. Sehingga bagi kami, bangsa Indonesia punya harapan. Ketika kami mendukung dan Bapak menjadi presiden yang luar biasa untuk bangsa ini, pintu surga kami terbuka melalui kepemimpinan Bapak Prabowo. Itulah kenapa kalimat sumpah di atas undang-undang. Demi Allah, baru kemudian menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Karena ciri orang beriman adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Kemudian yang kedua ciri orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesarannya, maka bertambahlah imannya. Bagi orang kaya, Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan menghadirkan orang miskin. Bagaimana orang kaya kemudian mampu menolong orang miskin. Bagi mereka yang kuat, Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan mereka yang lemah. Sehingga dengan kekuatannya dia mampu menolong orang yang lemah. Sebagai seorang pejabat, Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan rakyat yang menderita. Maka di situ kemudian Nabi mengatakan, wallah fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Sehingga mohon maaf Bapak-bapak, Anda yang kalian terpilih menjadi caleg, menjadi DPR dan lain sebagainya, perlu saya sampaikan, tanggung jawab Anda tidak hanya kepada rakyat Pak. Makanya kemarin saya sindir, saya bilang, saya itu sekarang kalau buka puasa dikasih es teh manis, gulanya tidak pernah saya aduk. Kenapa? Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak mulutnya caleg. Kayak mulutnya caleg. Boleh. Allah mengingatkan kita, bagaimana orang miskin itu menjadi tanggung jawab negara. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya kenapa kemarin saya bilang, saya itu jualan programnya Pak Prabowo gampang Pak. Soal makan gratis, apalagi saya NO Pak, yang identik dengan makanan gratis. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Ismail, Ka'bah selesai, Allah datang kepada Ibrahim. Apa kata Allah kepada Ibrahim? Ya Ibrahim, wahai kekasihku Ibrahim, lukmatan fi batni ja'i, satu suap nasi di perutnya orang miskin,
Khairun indi, itu lebih baik bagiku kata Allah, min bina'il Ka'bah, daripada membangun Ka'bah. Wow. Ka'bah yang begitu fenomenal, Pak. Derajatnya menurut Allah itu lebih baik bagi Allah ketika kita menyantuni orang miskin. Ketika kita menolong orang miskin. Dan ini tugas negara, Pak. Dan ini menjadi program prioritas bagi Pak Prabowo. Sehingga sering saya sampaikan, orang kaya itu dikatakan al-ghina man qana'a wal fakir man toma'a. Orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup, sementara orang fakir itu adalah orang yang tomak. Calon-calon anggota DPR PAN ingat ya, tomak itu hurufnya ada 3 Pak, tok, mem, ain. Bentuk 3-3-nya gak ada yang bagus Pak. Tok, bokongnya besar, badannya kecil. Mem, kepalanya besar, kakinya kecil. Yang paling celaka ain Pak, mulutnya besar, perutnya gede Pak. Hati-hati Pak. Makanya saya bilang, idealnya pemimpin itu ya harus kaya dulu baru jadi pemimpin. Bukan jadi pemimpin baru kaya. Orang yang sudah selesai dengan urusan pribadinya, itu baru ideal untuk menjadi pemimpin. Contoh kecilnya, saya bilang, dulu ketika saya membangun pondok, warga tanya, istri saya tanya sama saya begini, Beb. Beb ya kan? Kalau saya manggil istri ya tergantung suasana hati lah. Kadang-kadang juga saya kan. Asik. Syaitonir rajim. Gitu kan. Abah bangun masjid dulu apa rumah dulu? Saya jawab, saya bangun rumah dulu. Loh, kenapa bukan masjid dulu, Bah? Saya bilang, kalau saya bangun masjid baru bangun rumah, itu akan jadi fitnah. Begitu masjid jadi, saya bangun rumah, orang akan mengatakan, lumrah Miftah bisa bangun rumah, dapat sisa semen dari masjid. Iya juga ya. Makanya Nabi itu jadi saudagar kaya. Beliau menjadi direktur utama perusahaan ekspedisinya Siti Khotijah. Makanya begitu menikah mas kawinnya berapa? 20 ekor unta. Satu unta 50 juta, berarti mas kawin Kanjeng Nabi 1 miliar. Sekarang latah, di mana-mana mas kawin seperangkat alat sholat. Maka apa? Khairun indi min bina'il Ka'bah. Itu lebih baik bagiku kata Allah daripada membangun Ka'bah. Kemudian ciri orang yang beriman yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Atas semua ikhtiar yang sudah kita lakukan. Ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk melawan Fir'aun. Ini kalau pakai nalar Pak, nggak pakai iman, nggak laku Pak. Musa itu anak angkatnya Fir'aun. Ibunya Musa melahirkan Musa, itu mau dibunuh sama Fir'aun karena laki-laki. Kemudian ibunya Musa menghanyutkan bayi Musa ke sungai. Dia berhenti di belakang kerajaan Fir'aun. Ditemu sama istrinya Fir'aun namanya Siti Asyah. Dibawa pulang, kemudian Fir'aun bertanya, itu siapa? Bayi. Laki-laki perempuan, laki-laki bunuh kata Fir'aun. Tapi apa kata istri Fir'aun? Jangan kamu bunuh mas, dinego sama Siti Asyah. Ini bayinya datang sendiri. Sementara bayi yang harus kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Jangan kamu bunuh mas. Delalah Pak. Fir'aun manut, maka sejarah mencatat sejak saat itu laki-laki kalah sama istri Pak, gitu loh. Itulah kenapa saya benci sama Fir'aun Pak, gitu loh. Ketika dewasa, Allah sampaikan kepada Fir'aun, Fir'aun, kamu musuhi bapak angkatmu. Kenapa? Dia ngaku Tuhan. Kalau pakai ini Pak, nggak masuk. Kenapa? Fir'aun raja, punya banyak kuasa, punya banyak pasukan. Tapi Fir'aun kemudian mengatakan, kalau ini perintah Tuhan saya lakukan. Begitu perang, pertanyaan saya, Musa menang apa kalah? Kalah. Buktinya Musa lari. Begitu Musa lari ketemu dengan lautan, dia berhadapan-hadapan dengan Fir'aun. Lari masuk lautan, kembali dihajar sama Fir'aun. Apa yang membedakan mereka berdua? Bedanya satu Pak. Sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan. Sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Sehingga kemudian mereka, apa yang terjadi? Allah memberikan pertolongan kepada Musa dengan memenangkan Musa dengan jalan lautan yang terbelah menjadi jalan. Hari ini mohon maaf, ketika banyak orang insecure dengan bangsa Indonesia, orang lupa bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Prabowo Subianto bisa membawa bangsa ini ke arah bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih kami, pujian kami hanya untuk-Mu ya Allah, atas semua karunia-Mu, atas semua rizki-Mu, atas semua nikmat-Mu ya Allah. Wabil khusus dengan telah berlangsungnya pemilihan presiden dengan nyaman dan damai ya Allah. Terima kasih kami kepadamu yang tak terhingga ya Allah, dengan Kau berikan nikmat kepada pasangan yang kami usung, Bapak Prabowo dan Gibran, menjadi presiden terpilih di kontestasi Pilpres 2024 ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada mereka bahwa yang benar itu benar, dan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk menjalankan kebenaran itu ya Allah. Dan tunjukkanlah kepada mereka ya Allah bahwa yang salah itu salah, dan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk meninggalkan kesalahan itu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wah, teman-teman, itulah tadi ya. Saya sih hanya tertarik dengan alasan Pak Prabowo ingin menjadi presiden, guys. Waduh, ingin mengembalikan hak-hak rakyat, ingin melihat rakyat tersenyum, cuy. Waduh, ini seperti dengan cita-cita founding father kita sebenarnya ya. Semua penghasilan bumi, semua yang ada di dalam negeri kita ya kita harus kelola sendiri untuk kesejahteraan masyarakat kita sendiri. Jangan sampai diambil dan direbut oleh orang lain atau negara lain atau bangsa lain, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang hanya menikmati sisa-sisa dari harta kekayaan negara kita sendiri, teman-teman. Wah, luar biasa teman-teman ya, itulah tadi video dari Gus Miftah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan ya kita semakin tahu dan paham seperti apa sih keikhlasan dari Pak Prabowo. Dan saya kembali mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Gus Dur bahwa orang yang paling ikhlas kepada rakyat adalah Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.